UEFA izinkan Manchester United dan City main bareng saudara tiri di kompetisi Eropa. Jelas sudah keikutsertaan Manchester United dan juga Man City di kompetisi Eropa musim depan. UEFA mengizinkan keduanya bermain dengan saudara tirinya. Melansir dari BBC, UEFA mengizinkan Manchester United dan juga City berlaga di kompetisi Eropa yang sama dengan klub saudaranya yakni Ognes dan juga Girona. Sebelumnya masalah kepemilikan menjadi penyebab utama. UEFA sendiri punya aturan soal dua kaki kepemilikan klub di Eropa. Dua klub atau lebih yang dimiliki oleh satu orang yang sama dilarang berada dalam satu kompetisi yang sama. Martin Paes disebut bisa bela timnas Indonesia tanpa harus lalui sidang CAS. Martin Paes disebut bisa saja membela timnas Indonesia tanpa harus melalui sidang pengadilan arbitrase olahraga terlebih dahulu. Saat ini tinggal bagaimana PSSI melakukan negosiasi dengan pihak FIFA. Hasan Abdul Ghani menurut PSSI harus belajar dari kasus Jordi Amat. Menurut Hasani, kasus Paes dengan Jordi hampir mirip. Jordi ketika itu memang sempat membela timnas kelompok usia di Spanyol, tetapi bisa membela timnas Indonesia di level senior. Nicolo Zaniolo resmi merapat ke Atalanta. Atalanta resmi mengumumkan bahwa mereka berhasil mendapatkan pemain timnas Italia yakni Nicolo Zaniolo dari Galatasaray. Ladea mendatangkan Zaniolo dengan status pinjaman plus opsi permanen yang bisa berubah menjadi kewajiban dengan syarat tertentu. Lewat pernyataan resmi dari Galatasaray, mereka mengeluarkan secara rinci biaya yang dikeluarkan Atalanta untuk bisa mendatangkan mantan pemain dari Roma tersebut. Atalanta membayar 6,5 juta euro untuk pinjaman satu musim Zaniolo dengan opsi untuk bisa membelinya di harga 15,5 juta euro ditambah bonus hingga 2 juta euro. Zlatan Ibrahimovic pastikan Theo Hernandez bertahan. Petinggi AC Milan Zlatan Ibrahimovic mengkonfirmasi bahwa Theo Hernandez dipastikan akan bertahan di AC Milan musim depan. Dan Ibra juga menyebut bahwa Alex Jimenez akan menjadi pelapis dari Theo Hernandez. Theo akan menjadi starter reguler di kami dan Alex Jimenez akan jadi cadangannya, ujar dari Zlatan Ibrahimovic. MU gigit jari tawaran kedua datangkan João Neves ditolak Benfica. Benfica baru-baru ini telah kembali menolak tawaran terbaru dari Man United untuk bintang lini tengah mereka yakni João Neves. Klub raksasa Portugal menilai tawaran yang diajukan oleh Setan Merah masih terlalu rendah. Menurut laporan dari Corriere della Manna bahwa tawaran baru sebesar 70 juta euro dari Manchester United telah ditolak oleh pihak Benfica. Manuel Neuer tak mau lanjutkan karir di Arab Saudi. Tak bisa dipungkiri Manuel Neuer menuju senjakala di Bayern Munchen dan kini Neuer membuka opsi untuk pindah ke MLS tetapi tak tertarik untuk bisa meneruskan karirnya di Arab Saudi. Kiper top Jerman ini sudah hampir satu dekade berseragam Bayern Munchen dan Neuer telah membuat lebih dari 500 penampilan dan kontrak Manuel Neuer sendiri akan berakhir di musim panas tahun depan ketika usianya mencapai 39 tahun. Arne Slot tak tertekan jadi pengganti Klopp. Arne Slot tahu bahwa tidak mudah untuk bisa menjadi pengganti Jurgen Klopp, tetapi pria asal Belanda tersebut tidak terbebani sama sekali. Slot ditunjuk sebagai pengganti Klopp untuk 3 tahun ke depan. Slot memang bukan pelatih dengan nama besar, tetapi pencapaiannya bersama Feyenoord patut diacungi jempol. Beban berat ada di pundak Arne Slot tentunya untuk bisa mempertahankan Liverpool di pesaing papan atas klasemen Liga Inggris. Dan terkait tekanan yang ada sebagai suksesor dari Klopp, Slot tidak ambil pusing. Ia meyakini bahwa skuad Liverpool peninggalan Jurgen Klopp akan memudahkan pekerjaannya. Jose Mourinho minati Ansu Fati. Jose Mourinho selaku pelatih dari Fenerbahce kabarnya mengincar Ansu Fati di bursa transfer musim panas ini dan Barca kemungkinan besar akan melepasnya. Ansu Fati masuk ke dalam daftar jual Barcelona di musim panas. Sang pemain muda tak juga capai performa terbaiknya setelah dihantam cedera lutut. Dan pelatih baru dari Fenerbahce tersebut dikabarkan meminati jasa Ansu Fati. Mourinho diyakini butuh tambahan tenaga di lini serang Fenerbahce. Diketahui Fenerbahce menyiapkan dana sekitar 25 juta euro atau setara 440 miliar rupiah untuk bisa memboyong Ansu Fati.
Manuel Ugarte fix pindah pergi dari PSG. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Gelandang incaran mereka yakni Manuel Ugarte dilaporkan akan pindah klub pada musim panas ini. Kepada Gojo, agen Ugarte yakni Jorge Cicani bukan terkait kondisi dari Ugarte di musim panas ini. Menurut laporan dari Cicani, ia dan juga sang pemain saat ini membuka diri kepada Manchester United atau klub-klub yang berminat kepada jasa sang gelandang. Menurut kabar yang beredar, PSG siap berbisnis dengan Ugarte di musim panas. Manchester United mulai jejakan Donny van de Beek. MU dilaporkan sedang bekerja keras di musim panas ini. Mereka sedang mencari pembeli untuk gelandang mereka yakni Donny van de Beek. Manchester Evening News melaporkan bahwa mereka berharap bahwa Van de Beek bisa lekas dijual agar mereka bisa mendapatkan pemasukan ekstra untuk transfer sang pemain. Meski tidak disebutkan secara detail berapa harga yang diinginkan oleh Manchester United, namun Setan Merah diyakini akan menjual sang gelandang di bawah harga 10 juta pound sterling. Juventus siap tumbalkan pemain ini demi dapatkan Jadon Sancho. Juventus dilaporkan punya rencana baru untuk bisa mendatangkan Jadon Sancho dari skuad Manchester United. Mereka menawarkan opsi barter pemain dengan kubu Setan Merah. Dilansir oleh Toto Mercato, langkah yang diambil Juventus untuk bisa mendatangkan Sancho adalah dengan cara barter pemain. Mereka menawarkan sosok Federico Chiesa ke Manchester United sebagai pengganti dari Jadon Sancho. Manchester United sendiri dikabarkan ingin Sancho sudah terjual dalam waktu yang dekat ini. Mereka berharap sang winger sudah memiliki klub baru sebelum Setan Merah berangkat tur pramusim pada tengah bulan nanti. Manchester United susun rencana untuk datangkan pemain Bournemouth. Klub Liga Inggris yakni Manchester United dilaporkan punya ketertarikan yang serius kepada sosok Milos Kerkez. Setan Merah dilaporkan sedang menyusun rencana untuk bisa mendatangkan sang bek di musim panas. Give Me Sport melaporkan bahwa Bournemouth membuka kesempatan bagi MU untuk bisa mendapatkan jasa sang pemain. Namun mereka dikabarkan meminta tebusan sekitar 40 juta pound sterling untuk bek timnas Hungaria tersebut. Tikung Milan, Manchester United sampai kesepakatan pribadi dengan Joshua Zirkzee. Spekulasi masa depan dari Joshua Zirkzee akan segera berakhir. Sang penyerang dilaporkan sudah mencapai kata sepakat untuk pindah ke Setan Merah. Source melaporkan setelah proses yang panjang, MU berhasil meyakinkan Zirkzee untuk pindah ke Inggris. Ini ditandai dengan sang penyerang telah menyepakati kontraknya dengan Manchester United. Saat ini MU akan mengurus transfer dari Zirkzee dengan Bologna. Dan MU sendiri tidak perlu terlalu repot untuk meyakinkan Bologna. Mereka hanya perlu menyetorkan dana sebesar 40 juta euro untuk klub Serie A Italia tersebut. Di tackle Toni Kroos, perjalanan Pedri di Euro telah berakhir. Nasib buruk menimpa Pedri, sang gelandang dipastikan tidak bisa memperkuat timnas Spanyol di sisa turnamen Euro. Ia menerima tackle keras dari Toni Kroos. Tackle itu mengenai kaki sang gelandang dan ia langsung mengerang kesakitan. Tidak kuasa menahan rasa sakitnya tersebut, Pedri langsung ditarik keluar oleh De La Fuente. Selesai pertandingan, Asosiasi Sepak Bola Spanyol memberikan informasi terkait cedera yang dialami oleh Pedri. Ia mengalami terkilir di bagian lateral lutut kirinya dan harus absen di sisa turnamen Euro kali ini. De La Fuente sebut Spanyol siap hadapi semifinal Euro 2024. Spanyol memang harus berjuang 120 menit untuk bisa melewati adangan Jerman, tetapi La Furia tidak kenal capek dan siap menghadapi semifinal Euro 2024. Diketahui Spanyol menang dengan skor akhir 2-1. Gol dari Olmo dan juga Merino meloloskan mereka ke babak semifinal. Meski baru saja dikuras tenaganya, para pemain Spanyol diklaim sudah siap tempur untuk menghadapi laga semifinal di Munchen pada Rabu 10 Juli 2024 dini hari. Nagelsmann sebut Jerman tak pantas tersingkir di ajang Piala Eropa. Pelatih Jerman yakni Julian Nagelsmann menilai tim asuhannya tak layak tersingkir dari Piala Eropa 2024. Terpancar diketahui kandas usai dikalahkan
oleh tim Spanyol. Dan Julian Nagelsmann menilai timnya tak pantas kalah di laga ini. Pasalnya The Panzer mampu merespon dengan baik permainan menyerang milik Spanyol. Jerman unggul penguasaan bola mencapai 52% dibanding 48% milik Spanyol. Mereka juga lebih banyak melepaskan tembakan 25 kali, di mana Spanyol hanya melepaskan 18 kali tembakan saja. Nagelsmann menyesalkan kegagalan ini. Hal ini karena skuadnya tampil solid di ajang Piala Eropa kali ini. Prancis ke semifinal meski tak meyakinkan. Prancis mampu melangkah ke semifinal Piala Eropa 2024 meski tampil kurang meyakinkan. Pemain Les Bleus bahkan baru bisa membuat 1 gol. Prancis melaju ke semifinal usai menang adu penalti 5-3 dari Portugal. Dan Prancis sebenarnya tak tampil meyakinkan di laga tersebut, dan mereka lebih banyak didominasi oleh Portugal. Diketahui Prancis baru bisa membuat 3 gol di ajang Euro. Satu-satunya pemain Prancis yang mampu membuat gol di ajang kali ini adalah Kylian Mbappe. Hal tersebut dilakukan saat imbang 1-1 dengan Polandia, dan itu pun lahir dari titik penalti. Tumbul di depan, Prancis sangat mengandalkan kokohnya lini pertahanan mereka. Diketahui Prancis baru kebobolan 1 gol di Piala Eropa kali ini. Ronaldo di Euro 2024, 0 gol Portugal tersingkir. Pahit ketir dialami oleh Cristiano Ronaldo di ajang Euro 2024. CR7 gagal membuat gol hingga Portugal tersingkir. Portugal tersingkir dari Euro 2024 usai dikalahkan Prancis. Di perempat final, Selecao das Guinness gagal dalam adu penalti. Bagi Cristiano Ronaldo, ia memastikan tak membuat 1 gol pun sepanjang turnamen di Jerman itu. Sejak fase grup, kapten Portugal itu tak mampu menjebol gawang lawan. Hasil ini membuat Ronaldo untuk pertama kalinya tak mampu membuat gol di ajang Euro. Sebelumnya ia selalu mencetakkan gol sejak tahun 2004, ajang Piala Eropa untuk pertama kalinya. Kekalahan ini juga menutup bab Ronaldo di ajang Eropa, sebab ia sudah menegaskan bahwa Euro 2024 sebagai ajang besar